Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Yanama Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Perkenalkan, nama saya Nimade Dilarianti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado. Umat sedharma yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa karena atas astungkerta wara nugerahnya kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka mid-semester mata kuliah pendidikan agama Hindu, izinkan saya membawakan Dharma Wacana yang berjudul Peran Cinta Kasih di Era Pandemi COVID-19. Umat sedharma yang saya sayangi, di tengah kekalutan dunia menghadapi pandemi COVID-19, banyak dari kita yang saling menyalahkan satu sama lain, yang tidak sedikit bahkan sudah saling bermusuhan. Akibat dari terjadinya pandemi ini pun sudah sangat meleset ke berbagai kalangan, seperti kalangan generasi muda yang sudah melupakan pentingnya cinta kasih karena terlalu terpengaruhi oleh masalah yang di masa pandemi ini. Pentingnya cinta kasih sangatlah berperan bagi kedamaian dunia. Sudah menjadi kata yang terpadu antara cinta dan kasih. Tentu makna kasih lebih dalam daripada cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan terhadap suatu objek. Sedangkan kasih adalah peran cinta, tuluslah ceria terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digunakan gabungan kata cinta dan kasih? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika seseorang baru sampai sebatas cinta. Lalu apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi daripada cinta? Dapat dipastikan jawabannya adalah kasih. Ternyata perbedaannya terletak pada kesanggupan dan kemampuan memahami hakikat cinta dan kasih. Adapun yang menjadi objek dari cinta kasih itu adalah semua ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam meningkatkan sesuai eksistensinya atau kemampuannya, yaitu Eka Pramana ialah makhluk hidup yang hanya memiliki satu aspek kemampuan berupa bayu dan tenaga atau hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Dwi Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki dua aspek kemampuan berupa bayu dan sabda atau berbicara seperti hewan atau binatang. Tri Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa bayu, sabda, dan idep atau pikiran seperti manusia. Tri Hitakarana untuk dapat menghayati lebih luas lagi ajaran cinta kasih diwujud nyatakan dalam interaksi sosial religius, yaitu sesama manusia atau pawongan, sesama alam lingkungan atau pelemahan, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau parahyangan. Ketiga hal ini dikenal dengan istilah Tri Hitakarana. Adapun yang mendasari cinta kasih adalah ajaran yang menyatakan bahwa aku adalah kamu. Maknanya dikembangkan lagi dengan engkau adalah dia, dia adalah mereka, dan seterusnya. Inilah yang sering disebut dengan Tatuang Asih yang dinyatakan dalam kitab Chandogya Upanishad bab 6 sloka 14 mantram 1. Umat sedharma yang saya banggakan, cinta kasih bukanlah sekedar penghias bibir atau sebuah yang berbunga pun akan tetapi sebuah realita yang tulus lascaria tanpa pamrih. Sesungguhnya bagi siapa saja yang telah mencapai tahapan ini dipastikan kehidupannya semakin tentram, tenang, damai, dan bahagia. Cinta kasih yang tulus lascaria dampaknya yang sangat fundamental dalam memberikan arti dan makna kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Dimensi waktu yang lampau
dan yang sekarang akan datang merupakan perputaran cakra kehidupan yang harus dilalui dengan semangat. Cinta kasih nan kunjung padam pada semua ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Dalam Bradaya Upanishad bab 1 sloka 4 mantra 10 dinyatakan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman atau Tuhan. Sedangkan Chandogya Upanishad bab 3 sloka 4 mantra 3 dinyatakan Sarwam Kalu Idam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Dengan demikian tidak ada satupun dunia yang lepas dari Dia. Menyadari bahwa asal dan tujuan kembalinya semua yang ada di dunia adalah sama. Makna tidak ada satupun dari dunia ini yang memiliki kekuatan hukum yang abadi atau kecuali Tuhan. Yang berbeda hanyalah jasad materi yang sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak kekal. Lalu apa yang harus dibangga-banggakan yang mengarah pada rusaknya perdamaian, kerukunan, dan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia di dunia ini? Sejatinya kebanggaan umat manusia yang religius karena berbudi luhur dan prestasi mengekspresikan kebanggaan hendaknya dengan arif dan bijaksana. Sertanya menampilkan seperti hal ini hendaknya menjadi renungan bagi tumbuhnya spiritual moralitas dalam rangka meningkatkan strada kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kepercayaan kepada Tuhan sudah termasuk dalam cinta kasih pada sesama manusia dan cinta kasih kepada alam lingkungan. Umat sedharma yang saya muliakan, untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi memasuki abad modern dan global dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di suatu sisi dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan tumbuhan. Dan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, jalan terbaik adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dalam hal ini, relevansi keseimbangan cinta kasih dengan abad modern lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Saling mencintai dan mengasihi satu sama lain. Kepada siapa saja memandang perbedaan fisik akan memberikan keseimbangan cinta kasih. Dalam Yajurveda sloka 32 mantra 8 dinyatakan Saatah protasca wibu prajasu, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakan. Cinta kasih dalam keluarga sangat menonjol bagi manusia modern. Mengenai konsep cinta dalam kehidupan berkeluarga, dalam Weda adalah keterbukaan masalah kehidupan rumah tangga. Ialah menciptakan keselarasan dan kesesuaian seperti alam sesuai dengan hukum abadi atau reta. Umat sedharma yang saya cintai, dalam Atharva Weda bab 3 sloka 30 dinyatakan perkataan pendeta kepada kelompok keluarga, aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain, seperti anak sapi yang baru lahir dari induknya. Agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan kesehaluan dengan ibunya, agar si istri berbicara manis mengungkapkan kata-kata kedamaian suaminya, agar sesama saudara laki-laki atau perempuan tidak saling membenci satu sama lain dan menyatu dalam tujuan yang luhur, dalam berbicara dengan sopan dan minum minuman yang engkau minum dan bermakan makanan yang engkau makan bersama. Konsep hubungan garis vertikal dan horizontal juga berlaku dalam kehidupan keluarga agar mencapai satu tujuan yang luhur, yaitu keharmonisan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan bersama.
Kebersamaan yang begitu menonjol dalam kehidupan keluarga inti menjadi parameter ke tingkat kehidupan keluarga yang lebih besar dan kehidupan sosial dan bermasyarakat. Umat sedharma yang saya sayangi, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran cinta kasih adalah bersifat umum atau samana dan universal atau sadarana. Dalam spesifik Hindu, ajaran cinta kasih diwujud nyatakan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal yang dikenal dengan Trihitakarana. Cinta kasih dapat diwujudkan apabila manusia memahami sinergi antara perasaan emosi spiritual dan sikap rasional yang dilandasi ajaran Tatuam Asi, Sarwam Kalu Idam Brahman, Aham Brahman Asmi. Umat sedharma yang saya cintai, sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi umat Hindu sedharma sekalian. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.